Pendahuluan, era baru perpajakan di tengah dinamika kebijakan. Tahun 2025 mencatat sejarah penting dalam evolusi administrasi perpajakan di Indonesia. Laporan ini menyajikan analisis komprehensif yang diangkat dari materi pelatihan pajak tingkat lanjut yang merekam secara real-time kegelisahan, tantangan, dan strategi teknis yang dihadapi oleh praktisi pajak di lapangan pada awal tahun fiskal ini. Fokus utama laporan ini adalah membedah transisi menuju sistem Core Tax Administration System, selanjutnya disebut Core Tax, dan implikasi mendalam dari pembatalan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% pada detik-detik terakhir pergantian tahun. Transkrip pelatihan yang menjadi basis data utama memberikan wawasan unik yang tidak ditemukan dalam teks regulasi formal, yakni realitas, di balik layar, tentang bagaimana sistem teknologi informasi perpajakan bereaksi terhadap perubahan kebijakan politik yang mendadak, serta bagaimana wajib pajak harus melakukan manuver teknis untuk tetap patuh di tengah ketidaksiapan sistem. Laporan ini dirancang untuk memberikan pemahaman penuh kepada pembaca awam maupun profesional mengenai mekanisme PPN, jebakan audit, pemeriksaan, serta logika baru dalam sistem digital Core Tax yang mengintegrasikan data perbankan, kependudukan, dukcapil, dan transaksi bisnis dalam satu ekosistem raksasa. Analisis ini akan bergerak dari tataran filosofis, mengapa pajak dipungut menuju tataran teknis operasional yang sangat mendetail, mencakup kode faktur, manajemen risiko ekualisasi, hingga perlakuan khusus pada sektor-sektor tertentu seperti konstruksi swakelola dan perdagangan kendaraan bekas. Seluruh argumen didukung oleh referensi regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU HPP, dan Peraturan Menteri Keuangan, PMK, terkait, guna menutupi celah informasi yang mungkin terdapat dalam transkrip lisan. Paradoks kebijakan tarif PPN, antara rencana 12% dan realitas 11%. Salah satu narasi paling dominan dalam lanskap perpajakan awal 2025 adalah drama seputar tarif PPN. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU HPP, pemerintah memiliki mandat untuk menaikkan tarif PPN secara bertahap. Kenaikan pertama dari 10% menjadi 11% telah sukses dieksekusi pada 1 April 2022. Tahap selanjutnya, kenaikan menjadi 12%, dijadwalkan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Kronologi keputusan dan dampak sistemik. Menjelang akhir tahun 2024, narasi publik dan persiapan teknis Direktorat Jenderal Pajak, DJP, telah diarahkan pada skenario tarif 12%. Sistem Core Tax, yang digadang-gadang sebagai super app perpajakan, telah dikodekan, hard-coded, dengan logika tarif 12% untuk tahun fiskal 2025. Namun, pada malam pergantian tahun, tepatnya 31 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan strategis untuk membatalkan, atau setidaknya menunda kenaikan tersebut, mempertahankan tarif pada angka 11% demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Keputusan politik yang diambil pada injury time ini menciptakan gelombang kejut teknis di level operasional. Dalam transkrip pelatihan, instruktur menyoroti sebuah realitas teknis yang sering luput dari pemahaman publik, mengubah tarif pajak dalam sistem inti, core system, bukanlah pekerjaan sederhana seperti mengganti angka di sel Excel. Secara bahasa sistem itu gampang, ya tinggal bilang ganti saja 12 jadi 11. Tapi kenyataannya, secara sistem enggak seperti itu, bukanlah mengganti angka dari pojok kanan ke pojok kiri. Sistem perpajakan modern dibangun di atas ribuan baris kode yang saling terinterkoneksi. Perubahan satu variabel tarif, rate, akan memengaruhi validasi faktur, perhitungan kurang bayar, pelaporan SPT massa, hingga algoritma deteksi risiko. Sistem yang dibangun dengan bahasa pemrograman kompleks, seperti Python atau framework enterprise lainnya, memerlukan waktu untuk coding ulang,
pengujian, user acceptance testing, dan penyebaran, deployment. Ketidakmungkinan melakukan hal ini dalam waktu kurang dari 24 jam menyebabkan anomali pada hari-hari pertama implementasi CoreTax di Januari 2025. Anomali teknis dan solusi, kode 04. Dampak langsung dari situasi di atas adalah ketika wajib pajak mencoba menerbitkan faktur pajak keluaran menggunakan kode transaksi 01, penyerahan BKP JKP normal, di dalam CoreTax, sistem secara otomatis mengkalkulasi PPN sebesar 12%. Padahal, dasar hukum yang berlaku memerintahkan tarif 11%. Untuk mengatasi deadlock ini, muncul solusi praktis di lapangan yang disarankan oleh instruktur pelatihan dan juga tersirat dalam praktik perpajakan saat itu, penggunaan kode transaksi 04, faktur pajak pengganti nilai lain. Secara normatif, kode 04 digunakan untuk transaksi yang dasar pengenaan pajak, DPP-nya menggunakan nilai lain. Namun, dalam kondisi darurat teknis ini, kode 04 dimanfaatkan karena fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan penyesuaian, override, manual terhadap nilai PPN yang terhitung, sehingga wajib pajak dapat memaksa angka pajak kembali ke ekuivalen 11%. Fenomena ini mengajarkan pelajaran penting tentang manajemen kepatuhan. Wajib pajak tidak hanya harus paham aturan, tetapi juga harus lincah, agile, dalam menggunakan fitur-fitur sistem untuk mencapai hasil yang sesuai hukum, meskipun sistem itu sendiri sedang mengalami disrupsi. Transformasi digital, CoreTax dan fitur impersonate. Peralihan dari sistem lama, DJP online, e-faktur desktop, Enova, ke CoreTax bukan sekadar pembaruan tampilan. Ini adalah revolusi arsitektur data. Konsep, impersonate, perubahan paradigma identitas. Salah satu perubahan paling radikal yang dibahas dalam transkrip adalah fitur impersonate. Dalam sistem lama, sebuah perusahaan, wajib pajak badan, dianggap seolah-olah memiliki nyawa digital sendiri. Staf pajak login menggunakan NPWP perusahaan dan password perusahaan. Praktik ini seringkali mengaburkan akuntabilitas, siapa sebenarnya individu yang menekan tombol lapor. CoreTax mengubah ini dengan mengadopsi prinsip bahwa entitas badan hanya bisa bertindak melalui perwakilannya, manusia. Basis NIK, setiap individu mengakses sistem menggunakan NIK, nomor induk kependudukan, yang telah valid sebagai NPWP pribadi. Delegasi wewenang, direktur atau staf yang ditunjuk, klik, login ke akun pribadi mereka. Impersonation, dari akun pribadi tersebut, mereka memilih menu untuk menjadi impersonate, PT atau CV yang mereka wakili. Jejak digital, sistem mencatat bahwa Tuan A, NIK 12345, bertindak atas nama PT Maju Jaya, melakukan pelaporan PPN. Instruktur pelatihan menekankan bahwa fitur ini melekatkan tanggung jawab hukum secara presisi. Ini juga berimplikasi pada keamanan data, tidak ada lagi praktik berbagi password kantor yang tidak aman. Jika staf resign, akses impersonatenya cukup dicabut, tanpa perlu mengganti password perusahaan. Integrasi data dan akhir dari Enova. CoreTax juga menandai berakhirnya era permintaan nomor seri faktur pajak, NSFP, secara manual melalui Enova. Dalam sistem baru, penomoran faktur dilakukan secara otomatis dan acak, random, oleh sistem saat faktur diterbitkan. Implikasinya sangat besar bagi kepatuhan. Mencegah backdating, wajib pajak tidak bisa lagi memesan nomor faktur di muka untuk digunakan pada tanggal mundur. Faktur harus dibuat real time atau setidaknya dalam bulan yang sama. Efisiensi, menghilangkan langkah birokrasi permintaan nomor yang seringkali terhambat jika wajib pajak belum lapor SPT. Fitur prepopulated pajak masukan juga menjadi pedang bermata dua. CoreTax secara otomatis menarik data faktur yang diterbitkan oleh vendor, penjual, ke dalam akun pembeli.
Instruktur memperingatkan bahwa kemudahan ini bisa berbahaya. Jika wajib pajak asal klik, kreditkan, semua data yang muncul tanpa filter, mereka berisiko mengkreditkan pajak masukan yang secara aturan tidak boleh dikreditkan, misalnya, pembelian barang konsumtif direksi atau kendaraan sedan, yang akan menjadi temuan empuk saat pemeriksaan. Mekanisme dasar dan filosofi PPN. Untuk memahami implikasi dari perubahan sistem ini, kita perlu kembali ke fondasi dasar PPN sebagaimana dijelaskan dalam pelatihan untuk audiens awam. Logika nilai tambah. PPN adalah pajak atas konsumsi, bukan pajak atas pendapatan perusahaan. Instruktur memberikan ilustrasi sederhana menggunakan mouse komputer. Beli, perusahaan membeli mouse seharga Rp100.000 PPN masukan, dibayar ke vendor, Rp11.000, 11%. Jual, perusahaan menjual mouse tersebut seharga Rp120.000 PPN keluaran, dipungut dari pembeli, Rp13.200, 11%. Nilai tambah, selisih harga jual dan beli adalah Rp20.000, Rp120 RB Rp100 RB. Kewajiban setor, perusahaan hanya menyetor selisih PPN-nya, Rp13.200, PK, Rp11.000, PM, Rp2.200. Angka Rp2.200 ini sebenarnya adalah 11% dari Rp20.000, nilai tambah. Filosofi ini penting untuk dipahami agar wajib pajak tidak merasa PPN sebagai beban biaya perusahaan, expense, melainkan titipan uang negara yang mengalir melalui rantai distribusi. Beban sesungguhnya ada pada konsumen akhir yang tidak bisa mengkreditkan pajak tersebut. Ambang batas pengusaha kena pajak, PKP. Regulasi membagi kriteria pengusaha berdasarkan omset, peredaran bruto, tahunan. Rp500 juta, kategori usaha mikro. Bebas PPh, berdasarkan UU HPP untuk OP, dan tidak wajib memungut PPN. Rp500 juta Rp4,8 miliar, pengusaha kecil. Tidak wajib memungut PPN, namun dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pilihan ini biasanya diambil agar bisa menjadi vendor bagi perusahaan besar atau instansi pemerintah yang mewajibkan faktur pajak. Rp4,8 miliar, wajib PKP. Jika omzet telah menyentuh angka ini dan pengusaha tidak mendaftarkan diri, DJP dapat menerbitkan NPWP PKP secara jabatan, ex officio, dan menagih PPN terutang mundur ke belakang beserta sanksi administrasi yang berat. Bedah kode transaksi faktur pajak, panduan operasional. Bagian paling teknis dan krusial dari pelatihan ini adalah penjelasan mengenai kode transaksi, 2 digit awal nomor faktur. Kesalahan penggunaan kode ini adalah penyebab utama dispute saat pemeriksaan pajak, ekualisasi. Berikut adalah analisis mendalam untuk setiap kode yang dibahas. Tabel 1. Analisis kode transaksi faktur pajak dan implikasi risikonya. Kode. Deskripsi. Analisis risiko konteks Coretax 2025. 01. Penyerahan BKP JKP kepada pihak lain. Kode standar untuk penjualan umum. Risiko utama, pada awal 2025, kode ini di Coretax mengalami glitch tarif 12%. Wajib pajak harus waspada dan memverifikasi tarif yang muncul. 02. Penyerahan kepada pemungut bendaharawan pemerintah. Digunakan saat bertransaksi dengan dinas kementerian. PPN tidak diterima penjual, melainkan langsung dipungut oleh bendahara. Implikasi, arus kas penjual berkurang, tetapi kewajiban setor berpindah ke pemerintah. 03. Penyerahan kepada pemungut lain, BUMN KKS. Serupa dengan 02, tetapi untuk BUMN tertentu atau kontraktor kontrak kerjasama, migas. Wajib memverifikasi status lawan transaksi apakah ditunjuk sebagai pemungut atau tidak. 04. Penyerahan yang menggunakan nilai lain, DPP nilai lain.
sangat strategis. Selain fungsinya untuk transaksi khusus, pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, kode ini menjadi solusi teknis, penyelamat, untuk mengoreksi tarif 12% kembali ke 11% dicoretak melalui mekanisme penyesuaian nilai. 05. Penyerahan dengan besaran tertentu, Pasal 9A. Untuk transaksi dengan tarif efektif, misal, kendaraan bekas 1,1%, jasa kirim paket. Pajak masukan terkait kode ini tidak dapat dikreditkan. 06. Penyerahan lainnya, turis asing. Jarang digunakan oleh UMKM. Spesifik untuk skema VAT refund bagi turis asing. 07. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Zona bahaya audit. Digunakan untuk penjualan ke kawasan berikat, KB, atau Free Trade Zone, FTZ, seperti Batam. Wajib didukung dokumen PPFTZ 03BC40 yang telah diendorse. Tanpa dokumen ini, Fiskus akan menagih PPN 11% sanksi. 08. Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan. Untuk barang kena pajak strategis, sembako, air bersih, listrik 4.5900 VA, Rusunami. Bedanya dengan 07, pada kode 08, pajak masukan terkait perolehan barang ini tidak dapat dikreditkan, menjadi biaya. 09. Penyerahan aktiva tetap, Pasal 16D. Jebakan klasik. PPN atas penjualan aset bekas perusahaan, mobil operasional, laptop, mesin. Sering terlewat karena bukan barang dagangan utama. Pemeriksa melacak ini dari pengurangan aset di neraca. Fokus khusus, risiko kode 07 dan 09. Laporan ini perlu memberikan penekanan khusus pada kode 07 dan 09 karena frekuensi kemunculannya dalam kasus pemeriksaan, SP2DK. Kasus kode 07, Kawasa Berikat FTZ. Dalam akuntansi, penjualan ke Batam, FTZ, dicatat sebagai penjualan biasa. Namun, di SPT PPN, transaksi ini masuk kategori tidak dipungut. Logika pemeriksa, Anda lapor penjualan Rp1 miliar, tapi kenapa PPN-nya 0? Pertahanan, wajib pajak harus membuktikan bahwa barang benar-benar masuk ke kawasan FTZ secara fisik dan administratif. Dokumen pabean, endorsement, adalah harga mati. Dalam transkrip, instruktur menceritakan pengalaman klien yang diperiksa habis-habisan karena dokumen FTZ tidak lengkap. Kasus kode 09, penjualan aktiva tetap. Banyak akuntan perusahaan hanya menjurnal, kas pada keuntungan penjualan aset. Mereka lupa bahwa aset tersebut, jika saat beli PM-nya bisa dikreditkan, terutang PPN 11% saat dijual. Mekanisme ekualisasi, Fiskus akan melihat lampiran SPT tahunan PPh Badan, daftar penyusutan. Jika ada aset yang hilang atau nilainya berkurang drastis, dijual, Fiskus akan cek SPT masa PPN di bulan yang sama. Jika tidak ada kode 09, terbitlah SP2DK. Sektor khusus, konstruksi, kendaraan bekas, dan logistik. Analisis transkrip dan regulasi pendukung menunjukkan adanya perlakuan khusus, les spesialis, untuk beberapa sektor usaha yang sering membingungkan orang awam. Kegiatan membangun sendiri, KMS. Fenomena membangun rumah tanpa kontraktor, swakelola, sering dianggap bebas pajak oleh masyarakat. Faktanya, PMK nomor 61 PMK 03 2022 mengatur sebaliknya. Objek pajak, kegiatan membangun bangunan, rumah, ruko, gudang, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Kriteria, luas bangunan 200 meter persegi. Konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata, atau baja. Tarif efektif, PPN KMS bukan 11%, melainkan 2,2%, dihitung dari 20% X tarif normal 11%. Dasar pengenaan pajak,
DPP total biaya yang dikeluarkan, material, upah tukang, sewa alat, tidak termasuk harga tanah. Studi kasus, Bapak Budi membangun rumah 250 M2. Biaya material dan upah Rp1 miliar. Tanah Rp2 miliar. DPP Rp1 miliar, tanah diabaikan. PPN terutang 2,2% X Rp1 miliar Rp22 juta. Wajib setor sendiri menggunakan SSP, surat setoran pajak, setiap bulan sesuai progres biaya yang keluar. Instruktur memperingatkan bahwa DJP kini menggunakan teknologi citra satelit dan data IMB-PBG untuk mendeteksi bangunan baru yang tidak melaporkan KMS. Perdagangan kendaraan bermotor bekas. Seluruh mobil bekas memiliki skema PPN yang unik berdasarkan PMK nomor 65 PMK 03 2022. Masalah, seluruh membeli mobil dari perorangan, tidak ada PPN masukan. Jika harus memungut PPN 11% penuh saat jual, harga akan terlalu tinggi dan mematikan margin. Solusi, menggunakan tarif besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual, 10% x 11%. Konsekuensi, pajak masukan yang dimiliki seluruh misal, beli spare part, sewa gedung, listrik, tidak dapat dikreditkan. Semua PM menjadi biaya, expense. Kode faktur, menggunakan kode 05. Jasa pengiriman, freight forwarding. Sektor logistik sering terjebak dalam irisan antara PPN dan PPh pasal 23. Tarif PPN, jasa freight forwarding yang di dalam tagihannya terdapat biaya transportasi, reimbursement, menggunakan tarif efektif 1,1%, kode 05. Jebakan PPh 23, instruktur menyoroti kesalahan fatal yang sering terjadi. Perusahaan pengguna jasa ekspedisi membayar tagihan penuh PPN, tetapi lupa memotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Contoh, tagihan ekspedisi Rp10 juta. PPN Rp110.000. Yang sering terjadi, bayar Rp10.110.000. Yang benar, potong PPh 23, 2% x Rp10 juta Rp200.000. Bayar ke vendor, Rp10 juta Rp110.200 Rp9.910.000 berikan bukti potong PPh 23 senilai Rp200.000 ke vendor. Kelalaian memotong PPh 23 akan mengakibatkan perusahaan harus menanggung beban pajak tersebut, gross up, ditambah sanksi bunga saat pemeriksaan. Ekualisasi pajak, jantung pertahanan audit. Bagian paling strategis dari laporan ini adalah pembahasan mengenai ekualisasi, rekonsiliasi fiskal. Dalam era coretaks yang open basis, di mana Fiskus bisa melihat data penjualan secara real time, ekualisasi bukan lagi opsi, melainkan kewajiban prosedural bulanan. Ekualisasi adalah proses mencocokkan, cross-check, data antar jenis pajak. Rumus utamanya adalah OMZ di SPT PPh Badan Penyerahan, DPP, di SPT PPN. Sumber diskrepansi, selisih. Instruktur menjelaskan bahwa selisih angka antara PPh dan PPN adalah hal yang wajar, asalkan bisa dijelaskan. Penyebab selisih yang umum meliputi uang muka, down payment. PPN, terutang saat uang diterima, cash basis. PPh akuntansi, pendapatan belum diakui sampai barang jasa diserahkan, accrual basis. Akibat, OMZ di SPT PPN lebih tinggi daripada di PPh Badan pada periode tersebut. Kurs valuta asing. PPN, menggunakan kurs pajak, keputusan Menteri Keuangan KMK, yang berlaku mingguan. PPh akuntansi, menggunakan kurs tengah B atau kurs realisasi pada tanggal transaksi. Akibat, selalu ada selisih angka rupiah meskipun nilai dolarnya sama. Penjualan aset, kode 09. PPN, masuk sebagai penyerahan kena pajak, menambah total penyerahan di SPT PPN.
PPh badan, tidak masuk dalam peredaran usaha, omzet, melainkan masuk di penghasilan lain-lain, atau keuntungan penjualan aset. Akibat, jika Fiskus hanya melihat baris omzet, akan terlihat selisih besar. Strategi mitigasi SP2DK. Surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, SP2DK, kini diterbitkan secara otomatis oleh algoritma Coretax jika rasio kepatuhan menyimpang, misal, PMPK terus-menerus, atau omzet PPh omzet PPN. Strategi mitigasi yang disarankan dalam pelatihan. Kertas kerja ekualisasi bulanan, akuntan harus membuat tabel sanding data PPh versus PPN setiap bulan. Dokumentasi selisih, setiap selisih harus diberi catatan, notes, yang merujuk ke bukti transaksi, misal, selisih Rp500 JT adalah uang muka proyek X. Disiplin administrasi, jangan menunda penerbitan faktur. Penerbitan faktur yang melewati tanggal 15 bulan berikutnya akan dianggap tidak dibuat dan dikenakan sanksi 1% dari DPP, serta PPN-nya tidak bisa dikreditkan oleh pembeli. Strategi manajemen arus kas, cash flow, perpajakan. Di luar aspek kepatuhan, laporan ini juga menyoroti aspek manajemen keuangan. PPN pada dasarnya adalah permainan arus kas. Pemanfaatan jendela pengkreditan 3 bulan. Regulasi, UU HPP dan turunannya, mengizinkan pajak masukan, PM, untuk dikreditkan dalam masa pajak yang tidak sama, paling lama 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Taktik, smoothing. Jika perusahaan melakukan impor mesin besar-besaran di bulan Januari, PPN masukan akan sangat besar. Jika dikreditkan semua di Januari, perusahaan akan mengalami lebih bayar, LB, drastis. Status LB cenderung memicu pemeriksaan, audit. Untuk menghindari ini, perusahaan bisa menggunakan strategi smoothing. Kreditkan sebagian PM di Januari. Simpan sebagian PM untuk dikreditkan di Februari dan Maret, masih dalam jendela 3 bulan. Tujuannya adalah menjaga status kurang bayar, KB, yang stabil dan wajar, menghindari lonjakan data yang menarik perhatian algoritma pemeriksa, sekaligus mengatur ritme pembayaran pajak. Akuntansi PPN Kawasa Berikat. Untuk transaksi kode 07, tidak dipungut, instruktur memberikan ilustrasi akuntansi khusus. Penjualan tetap dicatat penuh, piutang pada penjualan. PPN keluaran dicatat, namun kemudian harus disesuaikan, dibalik, karena uangnya tidak ditagihkan ke pembeli. Jurnal penyesuaian ini penting agar saldo hutang pajak di neraca mencerminkan kewajiban yang sebenarnya, nol untuk transaksi tersebut, bukan hutang semu. Kesimpulan dan rekomendasi strategis. Tahun 2025 menuntut transformasi mental bagi wajib pajak di Indonesia. Implementasi Coretax yang menghilangkan sekat-sekat informasi membuat strategi, menyembunyikan data, menjadi usang dan berbahaya. Transparansi adalah norma baru. Temuan kunci. Kesiapan sistem, Coretax membawa efisiensi, tanpa Innova, pre-populated data, namun memiliki risiko teknis, glitch tarif, yang harus dimitigasi dengan pemahaman manual, penggunaan kode 04. Integritas data, fitur impersonate menuntut validitas data NIK pengurus perusahaan. Pembersihan data, data cleansing, NIK dan NPWP adalah prioritas utama. Audit otomatis, ekualisasi pajak kini dilakukan mesin. Kertas kerja rekonsiliasi internal adalah tameng pertahanan utama. Kompetensi teknis, pemahaman mendalam tentang kode faktur, terutama 07 dan 09, dan aturan sektoral, KMS, kendaraan bekas, adalah wajib untuk menghindari sanksi administratif yang tidak perlu. Rekomendasi bagi wajib pajak. Segera lakukan ekualisasi mandiri, jangan menunggu akhir tahun fiskal. Lakukan rekonsiliasi PPN versus PPh setiap bulan. Audit dokumen fasilitas,
Pastikan seluruh transaksi kode 07 didukung dokumen pabean, BC40 PPFTZ, yang lengkap dan valid. Adaptasi Coretax, latih staf akuntansi untuk memahami fitur impersonate dan cara menyaring data prepopulated agar tidak terjadi kesalahan pengkreditan PM. Waspada tarif, selalu verifikasi tarif PPN yang muncul otomatis di sistem. Jika masih 12%, gunakan mekanisme penggantian, kode 04, untuk mengembalikan ke 11% sesuai hukum yang berlaku. Laporan ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak di tahun 2025 bukan lagi sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian integral dari strategi bisnis yang membutuhkan presisi tinggi dan pemahaman regulasi yang komprehensif.